أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لخدمته فهجروا لذيذ المنام وأذاقه لذة قربه فشغلهم عن جميع الأنام أحمده على نعمه حمدا كثيرا وأشكره إذ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Di kesempatan kali ini kita lanjut mutola'ah bersama ngaji bareng kitab As-Simarul Yani'ah Fir Riyadil Badi'ah, artinya buah ranum di taman-taman yang indah, karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab matan Ar-Riyadul Badi'ah, dan kitab Riyadul Badi'ah sendiri dikarang oleh Syekh Muhammad Hasbullah bin Sulaiman. Kita sampai pada waqiyamuhu ta'ala binafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Waqiyamuhu ta'ala binafsihi, dan maha berdirinya atau mandirinya Allah Ta'ala yang maha luhur binafsihi, dengan sebab zatnya Allah, atau maha mandirinya Allah Ta'ala pada dirinya sendiri. Al-ba'u, adapun lafad huruf ba lis sababiyati adalah lis sababiyah. Ba pada lafad binafsihi untuk menunjukkan pengertian sebab. Ai gina'ullahi ta'ala bisababi dzatihi la bisababi ghairihi. Artinya gina'ullahi ta'ala, maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala, bisababi dzatihi, dengan sebab zatnya Allah, la bisababi ghairihi, bukan dengan sebab selain Allah. Maka ba di situ lis sababiyah. Wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftakiru ila dzatin yaqumu biha. Wa ma'nahu, dan adapun maknanya qiyamuhu ta'ala, annahu ta'ala, bahwa ialah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yaftakiru, tidak butuh siapa Allah, ila zatin, kepada zat, yaqumu biha, yang berdiri siapa zat, biha, dengan sababiyah. Wa maknahu, jadi maknanya adalah Allah tidak butuh kepada zat yang Allah sendiri berdiri di zat tersebut. Wala ila mujidin yujiduhu, wala, dan tidak butuh, ila mujidin, kepada pewujud yang mengadakan, yujidu, yang mewujudkan siapa, mujid. Jadi maha mandirinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah berdiri dengan zatnya sendiri, bukan sebab karena zat yang lain atau karena zat yang mengadakan yang lain. Allah tidak butuh
kepada hal tersebut. Bal huwa ta'ala al-mujidu lil asya'i. Akan tetapi huwa ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala al-mujidu adalah zat pewujud yang mengadakan lil asya'i bagi segala sesuatu. Al-muwalladat artinya al-muwalladat bagi ciptaan-ciptaan kulliha seluruhnya. Justru Allah yang mengadakan semuanya itu. Wa yalzamu min dzalika ayyakuna subhanahu wa ta'ala dzatan la sifatan. Wa yalzamu, dan memastikan, min dzalika dari hal itu, artinya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan dan Allah tidak diadakan oleh yang lain, tetapi Allah berdiri dengan dirinya sendiri, zatnya sendiri, ayyakuna, apa supaya ada Subhanahu wa ta'ala, atau ayyakuna supaya ada, artinya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala zatan, itu sebagai zat, la sifatan, bukan sebagai sifat. Sifat yang mengadakan, bukan. Zatnya Allah lah yang mengadakan. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu. Wa yajibu, dan wajib, lahu ta'ala ialah dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala al-wahdaniyatu, bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah Maha Esa. Apa maknanya wahdaniyah? Wa maknaha annahu ta'ala la thaniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Wa maknaha, dan maknanya al-wahdaniyah, annahu ta'ala ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la thaniya lahu, tidak ada yang kedua itu maujud, lahu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, fi dzatihi di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wala fi sifatihi, dan tidak pula pada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wala fi af'alihi, dan tidak pula pada berbagai perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati hiyal mumkinatu kulluha. Allati hiya, di mana perbuatannya, al-mumkinatu, merupakan perkara-perkara yang mungkin, kulluha, terjadi seluruhnya. Walaysa dzatuhu ta'ala murakkabatan min ajza'in. Walaysa, dan tidak ada, dzatuhu ta'ala, apa zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, murakkabatan, ialah tersusun, min ajza'in, dari beberapa bagian. Wala sifatihi, wala sifatuhu muta'addidatan, dan tidaklah sifat-sifatnya juga muta'addidatan, ialah berbilang, min jinsin wahidin, dari jenis yang satu. Walaysa lahu ta'ala syarikun mu'awinun fi fi'lin minal af'ali. Walaysa lahu ta'ala, dan tidak ada, lahu ta'ala ialah tetap dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, syarikun, apa sekutu, mu'awinun, yang membantu, fi fi'lin, dalam satu perbuatan, minal af'ali, dari berbagai perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersusun dari berbagai bagian, tidak juga pada sifatnya terbilang, dan juga dari jenis-jenis yang lain. Ini cuma satu. Dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala satu sekutu pun yang membantu dalam perbuatan dari berbagai perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wahdatu bidzati, dan esanya Allah, ya, sifat si esanya Allah Subhanahu wa ta'ala bidzati, dengan pada zatnya. Esanya Allah itu pada zatnya, bimakna adamut tarkib, bimakna adamit tarkib min ajzain, dengan arti tiada tersusun dari berbagai bagian, alim minal mukhalafatih, yang telah engkau ketahui, minal mukhalafatih, dari sifat-sifat mukhalafah lil hawadits. Artinya esa dan esa pada zatnya, dengan arti tiada tersusun dari berbagai bagian yang telah engkau ketahui dari sifat mukhalafatul hawadisi. Artinya mukhalafatul hawadisi ini berbeda dengan para makhluknya. Nah, disitulah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama. Tidak ada sedikit pun dari sifat makhluk Allah, sifatnya makhluknya Allah, artinya yang diciptakan oleh Allah itu sama dengan Allah. Tidak ada tersusun sampai oh mirip dengan sifatnya manusia, makhluk, benda, dan lain sebagainya. Tidak ada. Fahadihil madhkuratu, fahadihi, maka hal ini, ail madhkuratu, yakni hal-hal yang tersebut, yang telah disebutkan, situ sifatin, itu berjumlah 6 sifat. Al-ula minha tusamma sifatan nafsiyatan. Makanya yang pertama, minha, dari yang 6, tusamma, dinamakan apa? Yang ula, yang pertama, sifatan nafsiyatan, dengan sifat nafsiyah, sifat personal, ya, sifat kesendirian personal, namanya sifat nafsiyah. Ai subutiyatan yadullul wasfu biha ala nafsi dzati duna ma'nan zaidin alaiha. Ai artinya subutiyatan, yakni yang tetap, yadullul wasfu, yang menunjukkan, al wasfu apa, sifat, biha, dengan nafsiyah, ala nafsi dzati, kepada diri zatnya Allah, duna maknan, bukan pengertian, zaidin, yang melebihi, alaiha, atas hal tersebut. Jadi yang disebutkan tadi di atas itu, maka ketika dirangkum, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat nafsiyah. Yang pertama, sifat itu dinamakan dengan sifat nafsiyah, ya. Sifat, ya, ada 7 sifat. Yang pertama itu adalah sifat nafsiyah atau personal, yakni yang tetap, ya, yang menunjukkan bersifat dengan kepada dirinya Allah, bukan pengertian yang melebihi atas hal tersebut. Yang pertama apa itu? Sifat nafsiyah itu wahia al-wujud, adalah sifat wujud. Apa sifat wujud itu? Wahuwa amrun i'tibariyun. Wahuwa, dan adapun sifat wujud, amrun, yaitu adalah perkara, i'tibariyun, perkara ungkapan, ya'tabiruhu, yang bisa mengungkapkan siapa manusia, hu, terhadap sifat, ya'tabiruhu, yang dapat mengungkapkan hu, pada sifat wujud, al insanu, siapa
manusia fi nafsihi, tentang dirinya sendiri. Sifat wujud yang pertama yaitu perkara ungkapan, ya, di mana seorang manusia bisa mengungkapkannya tentang dirinya sendiri. Wala yulahituhu, dan bisa memperhatikan atau membayangkan siapa manusiahu pada nafsihi fi dhihnihi, fi dhihnihi ini ya. Di dalam pemikirannya, ziyadatan ala mulahadati dzati, ziyadatan sebagai penambahan ala mulahadati dzati, atas memperhatikan zat. Ini secara makna saja, untuk menjabarkan lebih jauh khawatir keliru. Wal khamsatul lati ba'daha, dan adapun 5 sifat allati ba'daha yang berikutnya, ail ula, yakni setelah sifat yang pertama, yuqalu laha sifatun salbiyatun. 1 sifat tadi itu ya, kan punya 5 sifat itu. Yang pertama salbiyah, yang kedua nafsiyah. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah. Nisbatun lisalbi. Kenapa dinamakan salbiyah? Nisbatun lisalbi, yakni disebut dengan disebut untuknya sebagai sifat salbiyah atau peniadaan. Nisbatun lisalbi, salbiyah dinisbatkan kepada salab. Ain nafi, yakni peniadaan. Li'anna haqiqata kulli wahidatin min hadhil khamsati intifa'u naqsillahi ta'ala, yakni karena apa? Li'anna haqiqata kulli wahidatin, karena hakikat setiap satu sifat min hadhil khamsati, dari 5 sifat ini, intifa'u naqsillah, intifa'u naqsin, merupakan peniadaan atau peniadaan kekurangan lillahi ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dinamakan sifat salbiyah. Salbiyah itu mencabut. Wasifatus salbiyatu la tanhasiru, dan adapun sifat-sifat salbiyah la tanhasiru itu tidak terbatas jumlahnya. Li'anna naqaisah la nihayatalaha, karena seluruh sifat-sifat kekurangan itu, ya, ditiadakan laha dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluha muntafiyatun anhu ta'ala. Wa kulluha, dan 5 sifat ini merupakan wa kulluha, dan seluruhnya sifat-sifat kekurangan itu muntafiyatun, ditiadakan anhu, dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil khamsatu usuluha, dan 5 sifat ini merupakan pokok-pokoknya. Wa yajibu lahu ta'ala aidan sab'u sifatin yuqalu laha sifatul ma'ani. Berarti yang ketiga sekarang. Wa yuqalu, dan wa yajibu, dan wajib lahu ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, aidan juga sab'u sifatin, 7 sifat-sifat yang lain. Yuqalu, yang dijuluki laha, bagi sifat-sifat yang lain itu sifatul ma'ani, itu dengan sifat ma'ani. Kenapa begitu? Li'anna kulla wahidatin, karena sesungguhnya setiap satu sifat itu maknan, sebagai satu pengertian.
ai sifatun mawjudatun fil khariji, yakni satu sifat yang wujud di kenyataannya qaimatun bidzatihi, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu yumkinu ru'yatuha law kashafal hijabu, law kushifal hijabu, bihaitsu yumkinu, di mana sekiranya yumkinu bisa memungkinkan ru'yatuha, melihatnya, lau kushifal hijabu, seandainya telah dibuka hijab, tirai penutup bagi manusia. Itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu wahia al-qudratu. Adapun sifat ma'ani adalah kudrah, berkuasa. Wahia sifatun wujudiyatun qaimatun bidatihi ta'ala. Wahia, dan adapun sifat kudrat, sifatun adalah sifat wujudiyatun, yang wujud, qaimatun yang berdiri, bidatihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, yatahassalu biha ikhrajul mumkinih, di mana sifat tersebut bisa menghasilkan, biha dengan sifat itu, ikhrajul mumkin, dengan sifat kudrahnya itu, maksudnya perealisasian segala hal yang mungkin, minal adami ilal wujudi, dari yang tidak ada menjadi ada, wa idamuhu ba'da wujudihi, dan meniadakan sesuatu ba'da wujudihi, setelah adanya sesuatu. Wa yu'lamu min dzalika annal mawjuda huwa dzatul 'aliyatu. Wa yu'lamu, dan dapat diketahui, min dzalika, dari uraian tersebut, annal wujuda, bahwa perwujudan zatnya Allah Subhanahu wa taala, huwa dzatul 'aliyah, ialah zat yang maha luhur. Wal qudratu sababun, dan sifat kudrah atau kuasa, ya, adalah sebagai penyebab. Fahiya bimanzilatil qalami lil katib, sedangkan sifat kudrah itu sebagai penyebab tadi disebutkan, maka sifat kudrah berkedudukan sebagai pena bagi penulis. Walillahil mathalul a'la, dan hanya milik Allah lah perumpamaan yang luhur, ay sifatul a'la minat tashbih, yang memiliki sifat yang maha luhur, jauh dari satu penyerupaan apapun. Wal iradatuh, dan yang kedua, sifat iradat. Iradah itu berkehendak, wahia sifatun wujudiyatun. Adapun sifat iradah itu satu sifat yang wujud, qaimatun, yang berdiri, bidzatihi ta'ala, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, turajjihu ba'dal jaizih, yang dapat mengunggulkan apa sifat iradah, ba'dal jaizih, pada sebagian perkara yang jaiz, artinya yang mungkin terjadi, alal ba'dil akhari, atas sebagian yang lain. Wal murajjihu haqiqatan huwallahu ta'ala lal iradatu wa inama hiya sababun. Wal murajjihu, dan zat, dan adapun zat yang zat pengunggul itu, hakikatan, pada hakikatnya, wallahu ta'ala, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, la al-iradatu, bukan sifat iradah, wa innama hiya, sesungguhnya sifat iradah, sababun, hanya sebagai sebab saja, dinamakan iradah sebabnya. Wal ilmul muhitu bi jami'il ma'lumati,
Dan yang ketiga, sifat ilmu, mengetahui. Al-muhitu, yang meliputi bijam'il ma'lumati, kepada seluruh hal-hal yang dapat diketahui. Faidkhulu fihi al-ilmu nafsuhu. Faidkhulu, maka termasuk dalam hal itu adalah al-ilmu, mengetahui nafsuhu, hakikatnya sifat ilmunya. Faya'lamullahu ta'ala bi'ilmihi ilmahu. Faya'lamu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bi'ilmihi, akan sifat ilmunya Allah, bi'ilmihi, dengan sifat mengetahuinya, maha mengetahuinya Allah. Kama ya'lamu bihi dzatahu wa sa'iru sifatihi. Sebagaimana Allah bisa mengetahui dengannya akan zatnya dan sifat-sifatnya yang lain. Walhasil anna sifatal ilmi tata'allaqu binafsiha wa bighairiha. Walhasil, kesimpulannya, anna sifatal ilmi, bahwa sifat ilmu itu tata'allaqu, ialah berkaitan apa sifat ilmu, al-ilmu binafsiha, dengan sifat ilmu itu sendiri, wa bighairiha, dan dengan selainnya. Idz kullu sifatin tata'allaqu, sebab setiap sifat itu berkaitan. Walaysat min sifatit ta'thiri, dan sifat ilmu tidak tergolong sifat-sifat pemberi pengaruh. La yastahilu ta'alluquha binafsiha wa bighairiha, dan di mana memustahilkan keterkaitan sifat ilmu dengan binafsiha, dengan diri sifat ilmu itu, wa bighairiha, dan dengan sifat-sifat lainnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sifat ilmu itu berkaitan dengan sifat ilmu itu sendiri dan dengan selainnya, sebab setiap sifat itu berkaitan. Dan sifat ilmu tidak tergolong sifat-sifat pemberi pengaruh, di mana tidak memustahilkan berkaitan sifat ilmu dengan diri sifat ilmu itu sendiri dan dengan sifat-sifat yang lainnya. Ya, jadi meskipun berkaitan, ya, tidak apa tadi, sifat ilmu tidak tergolong sifat-sifat pemberi pengaruh, yang tidak ada ngaruhnya. Kenapa? Ya, tidak memustahilkan keterkaitan sifat ilmu itu dengan diri sifat ilmu itu sendiri. Berikutnya wal hayat. Wal hayatu, dan sifat hayat, maha hidup. Wahia sifatun tujibu lahu ta'ala. Sifat hayat itu sifat yang memastikan bagi Allah Ta'ala untuk bersifat. Ayat tasafah, ayat tasifah, untuk bersifat azalan wa abadan, ya, dengan azali dan selamanya. Yang keempat itu adalah sifat hayat atau maha hidup, yaitu satu sifat yang memastikan bagi Allah Ta'ala untuk bersifat sejak zaman azali dan selamanya. Al-hayat, ya, untuk memastikan. Kenapa harus sifat hayat? Memastikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hidup, baik zaman azali, ya, dan selamanya. Azalan wa abadan bikulli ma sahha fi haqqihi ta'ala, ya, dengan setiap sifat yang layak pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahiya syartun, mana ini, li baqiyatis sifati wala ta'alluqa laha. Fahiya, maka adapun sifat hayat, syartun, merupakan syarat li baqiyatis sifati, bagi setiap tetap adanya sifat-sifat lainnya. Wala ta'alluqa laha, dan tidak ada hubungan itu mawjud laha bagi hayat. Artinya, namun tidak ada keterkaitan dengan sifat Allah yang lain bagi sifat hayat ini. Wasam'u, kemudian sifat sama, ya Allah, yaitu adalah maha mendengar. Wa hiya sifatun qaimatun bidatihi ta'ala munazzahatun an udunin
wasimakhin, sifat simaknya Allah, samanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan adapun sifat sama, sifatun ialah satu sifat qaimatun yang berdiri bidzatihi ta'ala pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, munazzahatun yang tersucikan an udunin dari adanya telinga, wasimakhin dan lubang telinga. Wal basaru, wa basaruhu ta'ala laisa bihadiqatin wala ajfanin. Kemudian sifat basar, maha melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa basaruhu, dan ada wa basaruhu ta'ala, dan maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala laisa bihadiqatin, ya. Tidak melalui biji mata, wala ajfanin, dan tidak melalui pelupuk-pelupuk mata. Wa yasma'u ta'ala bisam'ihil alwanah kal bayadih wa yabsuruhul aswatah wal asya'ad daqiqatah. Wa yasma'u ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar bisam'ihi, dengan pendengarannya Allah, al alwanah, akan warna, kal bayadi, seperti warna putih, waya basuruhu, dan dapat melihat siapa Allah al aswatah, pada suara-suara, wal asya, dan segala sesuatu, ad-daqiqatah, dan yang sangat lembut. Nah, ini kenapa? Kalau mendengar itu kan biasanya suara, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Artinya mendengar, ya. Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar dengan pendengarannya akan warna. Nah, tuh warna bisa didengar seperti putih. Kalau kita kan melihat, suara juga bisa dilihat, bukan didengar. Kebalikannya, karena Allah lebih tahu akan segalanya. Wal kalamul khali anil hurufi wal aswati wa ghairiha. Wal kalamu, kemudian, dan sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala maha berfirman. Al khali, yang terkosongkan, anil hurufi, dari huruf-huruf, wal aswati, dan suara-suara, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Seperti apa? Kal maddih, seperti mad, artinya dibaca panjang. Wal qasri, qasar, dibaca pendek. Wal gunnati, gunnah, ya, dengung. Wal idghami, idgham, memasukkan satu huruf ke huruf yang lain. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Mimma yujadu fi kalamil hawadisi. Mimma yujadu fi kalamil hawadisi. Nyatanya dari sesuatu, yujadu, yang dapat ditemukan apa sesuatu, fi kalamil hawadisi, pada ucapan para makhluk, min anwa'it taghyirati, berupa atau terjadinya berbagai macam-macam perubahan. Wa kama yutlaqul kalamu ala sifatil qadimatil qaimati bidadihi ta'ala yutlaqu ala al-alfatil ladzi la, ini tak apa nih, naqra'uha, la naqra'uha, nun, ya. Wa kama yutlaku, dan sebagaimana yutlaku dapat dikatakan al-kalamu, apa kalam, ala sifatil qadimati, untuk satu sifat yang qadim, al-qaimati, yang berdiri bidatihi ta'ala, pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yutlaku, maka dikatakan apa kalam, alal alfadhi, untuk berbagai lafaz, atas berbagai lafaz, allati naqra'uha, yang kita bisa membacanya, yaitu kepada Al-Quran. Fal maula lahu kalamun lafdiyun. Fal maula, maka Tuhan Allah, ya, lahu, ialah tetap dimiliki Allah, kalamun, apa, adapun firman, lafdiyun, yang berunsur lafaz juga, aidan juga, bimakna annahu ta'ala khalaqahu fil lauhil mahfud.
Bimakna dengan arti annahu bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqahu telah menciptakan siapa Allah taala hu pada lafaz fil lauhil mahfudzi di lauhul mahfud, yakni lempengan memori yang terjaga. Fa jumlatu sifatillahi ta'ala salasata asyara. Fa jumlatu sifatillahi ta'ala, maka jumlah sifat-sifat Allah Ta'ala itu menjadi 13. Fatakunul mustahilatu, maka adanya sifat mustahil bagi Allah kadzalika, seperti itu pula, artinya 13. Nah, kita rinci semuanya. Wa ammal ma'nawiyatu wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman fahiya ibaratun an kamil ma'ani bidzati. Wa ammal ma'nawiyu, dan adapun sifat-sifat maknawi, ya, wa hiya, adapun sifat maknawi, kaunuhu ta'ala ialah keadaan Allah Subhanahu wa taala qadiran sebagai zat yang kuasa, wa muridan zat yang berkehendak, wa aliman zat yang mengetahui, wa hayyan zat yang maha hidup, wa sami'an sebagai zat yang mendengar, wa basiran sebagai zat yang melihat, mutakalliman dan sebagai zat yang berfirman. Fahiya ibaratun, maka semua sifat itu ibaratun, ya, merupakan ungkapan an kamil ma'ani, dari tegaknya sifat ma'ani bidzati, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nanti selanjutnya adalah sifat yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak terlalu panjang lebar tentang penjelasan, karena memang awamnya diri saya pribadi, ini sekedar membaca secara makna saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.